Halo warga intelektual sekalian. Guys, ternyata di Bali itu ada sebuah kota bernama Negara, guys. Wow, luar biasa. Ada sebuah kota, ibu kota kabupaten bernama Jembrana. Bener nggak? Coba teman-teman yang berasal dari Bali tulis di kolom komentar ya. Bener nggak ada sebuah kabupaten bernama Kabupaten Jembrana? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa nama kota di Bali ini bernama Negara? Apa alasannya? Kemudian, apakah ini negara baru? Apakah ini dulu beda negara dengan Konoha gitu? Apakah beda negara dengan Bali gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, ternyata beberapa tahun yang lalu, Bali itu sudah memohon dan meminta untuk menjadikan Bali itu Otsus atau provinsi istimewa seperti Yogyakarta dan Aceh. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Aceh dibolehkan jadi provinsi istimewa, sementara Bali tidak diperbolehkan, tidak disetujui, padahal udah berapa kali diajukan oleh pemerintah daerah Bali, ditolak terus gitu. Kenapa ditolak terus? Kenapa Yogyakarta dikasih keistimewaan gitu, kemudian Aceh dikasih keistimewaan gitu? Kenapa? Apa alasannya? Apakah karena seiman dengan pemerintah pusat gitu? Apakah ini ada hubungannya? Kemudian kalau saya perhatikan, provinsi yang sering berontak itu biasanya akan dikasih keistimewaan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Bali harus berontak biar dikasih provinsi istimewa? Saya tidak nyuruh ya, saya cuma bertanya ya, disclaimer on ya, saya tidak mau provokasi ya. Kemudian, ada banyak orang Bali yang sering menyebutkan salam dari negara Bali gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, negara Bali yang dimaksud itu provinsi kah, kabupaten kah, atau memang mereka itu dugaannya, ya menurut keyakinan netizen dari Bali, apakah mereka itu pengen mendirikan negara Bali atau pisah dari Konoha? Kalau misalnya saya tidak nyuruh ya, misalnya Bali itu pisah dari Konoha, apakah mereka akan seperti Singapura? Apakah mereka akan jadi negara maju? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Jadi guys, beberapa hari yang lalu ada banyak komentar-komentar di channel ini yang berkomentar dengan kalimat, "Bang, semangat ya, salam dari negara Bali." Terus gitu ya, ada komentar-komentar seperti itu ya. Lalu saya penasaran, kenapa ada yang mengucapkan kalimat salam dari negara Bali? Emang Bali itu negara gitu. Lalu saya cross check, saya lihat, saya riset, ternyata di Bali itu ada sebuah kota bernama Negara atau negeri. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa namanya negara? Jadi ternyata setelah saya riset, kota ini dulu pusat pemerintahan sebuah kerajaan bernama Jembrana. Nah, itu asal-usulnya kenapa ada sebuah negara di Bali. Kemudian menurut keyakinan saya, ini menurut keyakinan saya guys ya, koreksi kalau salah ya, menurut keyakinan saya, ternyata banyak bahasa atau bahasa pemerintahan kita itu diadopsi dari bahasa-bahasa luar seperti bahasa Sanskerta gitu ya. Seperti negara itu kan kalau nggak salah itu bahasa Sanskerta ya, atau bahasanya agama Hindu Bali gitu ya. Apakah ini ada korelasinya atau tidak gitu. Menurut keyakinan saya seperti itu guys. Kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa Bali itu tidak dikasih otsus atau otonomi khusus atau provinsi khusus gitu ya, seperti Yogyakarta, seperti Aceh gitu. Kenapa nggak dikasih semacam privilege gitu ya? Ya, kenapa? Apa alasannya? Ini yang jadi pertanyaan besar. Apakah orang-orang Bali itu harus berontak dulu baru dikasih keistimewaan? Kenapa biasanya provinsi yang sering berontak itu dikasih keistimewaan gitu? Apakah eh, itu semacam cara gitu ya supaya dikasih otsus? Sama seperti Aceh. Apakah Aceh itu akan dikasih keistimewaan Aceh kalau mereka nggak berontak? Kayaknya nggak akan dikasih guys. Ya berontak dulu baru dikasih gitu. Nah, kalau misalnya nih ya semua provinsi di Konoha itu berontak lalu minta otonomi daerah, apakah kita akan seperti bukan otonomi daerah, provinsi khusus gitu ya?
Kita kan sebenarnya sudah punya otonomi daerah ya pada saat pemerintahan daripada Pak Gus Dur. Sebenarnya mohon maaf bagi pendukung Pak Gus Dur ya, saya juga sangat menghormati Pak Gus Dur. Tapi kalau saya perhatikan Pak Gus Dur ini ya, walaupun ya menjabat hanya sebentar doang, kalau saya perhatikan itu ini tidak baik sebenarnya. Otonomi daerah itu nggak bagus guys. Justru karena lahirnya otonomi daerah atau pemerintah daerah atau perda-perda ini bikin semacam ini ya, ada kesulitan baru gitu. Apa itu? Untuk mendirikan gereja gitu ya, atau mendirikan rumah ibadah gitu ya, rumah ibadah minoritas susah karena ada perda atau peraturan daerah. Mohon maaf bagi pendukung Gus Dur ya, saya boleh dong mengkritik Pak Gus Dur. Saya sangat salut dengan Pak Gus Dur. Saya tuh sangat sering mengutip kata-kata dari Pak Gus Dur. Tapi di sisi lain Pak Gus Dur bisa dikritik juga. Ternyata keputusan Pak Gus Dur memberikan perda, yang memberikan perda atau otonomi daerah itu kan Pak Gus Dur sebenarnya. Jadi ini senjata makan tuang gitu ya. Di satu sisi bisa tujuannya baik gitu ya. Tujuan dari Pak Gus Dur itu sebenarnya tujuannya itu untuk supaya setiap daerah-daerah itu mandiri gitu. Tapi justru dimanfaatkan untuk mempersulit pembangunan rumah ibadah gitu. Ya, itu yang jadi permasalahan. Bagaimana dengan Bali? Apakah Bali akan mempersulit pembangunan rumah ibadah orang lain kalau diberlakukan perda? Kayaknya enggak terlalu ya. Menurut keyakinan saya gitu, karena orang Bali itu kan sangat toleransi. Mungkin ya, menurut keyakinan saya itu kenapa mereka minta yang namanya provinsi khusus, ya provinsi istimewa gitu. Ya menurut keyakinan saya itu karena mereka itu ya pengen menjaga yang namanya kelestarian Bali, budaya Bali supaya jangan dirusak, ya kemudian supaya Bali itu bisa menentukan masa depannya sendiri gitu ya, jangan terlalu bergantung sama pusat, kemudian bisa dikatakan bahwa Bali itu penghasil devisa terbesar di Konoha gitu ya, bahkan Bali itu lebih terkenal daripada negara-negara seperti Konoha gitu ya. Bali itu lebih terkenal daripada Konoha. Orang-orang tidak tahu di mana Konoha, tapi ya Bali itu pasti tahu lah. Orang-orang luar pasti tahu Bali. Orang Israel itu nggak tahu di mana Indonesia. Kalau kita tanya sama orang Israel, lu tahu nggak Indonesia di mana? Nggak tahu. Tapi kalau kita tanya Bali, mereka tahu. Orang-orang Eropa juga seperti itu. Lu tahu nggak Indonesia? Nggak. Tapi lu tanya, apakah lu tahu Bali? Mereka tahu. Makanya ada jutaan orang yang datang ke Bali untuk berlibur. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah Bali ada keinginan untuk merdeka? Ya, menurut keyakinan saya lo guys ya, ya mungkin ada sebagian yang pengen ya, merdeka dari Konoha. Dari Konoha guys ya, bukan dari Indonesia ya. Disclaimer on-nya. Ini sangat sensitif ya. Jadi harus ada disclaimer ya dari Konoha. Kalau misalnya Bali itu pisah dari Konoha, apakah akan bisa seperti Singapura gitu, maju gitu? Ya, jadi beberapa hari yang lalu ketika saya bahas tentang Timor Leste, ternyata banyak orang Timor Leste itu yang bahagia pisah dari Konoha guys. Tapi sebelumnya kan kita didoktrin ya, atau media-media di Konoha itu memberitakan bahwa Timor Leste itu nggak bahagia pisah dari Konoha gitu. Lalu bagaimana dengan Bali? Apakah Bali akan mengikuti jejak daripada Timor Leste? Kenapa kalau ada provinsi dari Konoha itu pisah mereka merasa bahagia gitu? Kenapa? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena korupsi. Korupsi gila-gilaan. Ya. Bagaimana dengan Aceh? Aceh sebenarnya minta merdeka itu pengen bikin syariat Islam bukan karena menghilangkan korupsi. Wong di Aceh juga salah satu provinsi paling korup. Bukan untuk menghilangkan korupsi, enggak. Kalau kita bandingkan dengan Timor Leste itu korupsi itu ada tapi enggak terlalu banyak gitu ya. Nggak separah Konoha. Jadi yang menghancurkan Konoha itu adalah korupsi. Mungkin ya, kenapa kalau saya perhatikan ya provinsi di Konoha itu ada ya menurut keyakinan saya ada sebagian yang berpikir untuk merdeka gitu. Saya tidak nyuruh ya disclaimer on ya, berpikir untuk merdeka dari Konoha karena faktor daripada korupsi. Jadi gini guys, kalau misalnya kita mengatakan, mereka itu pengkhianat bangsa, pisah dari Konoha itu pengkhianat bangsa. Bukan, mereka bukan pengkhianat guys, tapi yang mengkhianati bangsa kita itu adalah koruptor. Karena maraknya korupsi, ya korupsi gila-gilaan sehingga negara kita susah maju. Ya, provinsi-provinsi juga terdampak gitu ya.
Bayangkan Bali itu memberikan devisa, ada banyak duit di sana gitu. Ya, tapi Bali tetap diperlakukan kurang baik oleh pemerintah Konoha gitu ya. Jadi ibarat sapi perah gitu ya. Jadi kalau misalnya Bali mengelola dirinya sendiri gitu ya, Bali mandiri sendiri ya bisa aja Bali itu jadi negara maju kan. Karena untuk jadi negara maju itu, saya tidak nyuruh disclaimer-nya, untuk jadi negara maju itu nggak terlalu butuh wilayah yang terlalu luas. Enggak. Wong Singapura juga kecil kok. Ya, Singapura itu kecil banget. Tapi bisa jadi negara maju kok. Ya kemudian negara-negara di Eropa juga kecil. Inggris tuh nggak terlalu luas. Ya, Jerman juga nggak terlalu luas. Tapi mereka bisa jadi negara maju. Kenapa mereka bisa jadi negara maju? Apa alasannya? Karena mereka menggunakan otak. Untuk jadi negara maju itu dibutuhkan yang namanya otak, bukan otot, bukan sumber daya gitu. Sumber daya alam itu nggak terlalu dibutuhkan. Jadi kalian tuh jangan terlalu bangga kalau Konoha itu punya banyak sumber daya alam. Yang paling dibutuhkan untuk jadi negara maju itu adalah otak. Sebanyak apapun sumber daya alam kita, kalau ya tidak dikelola dengan baik gitu ya, kalau tidak punya otak, nggak bakalan bisa jadi negara maju. Ya seperti Iran misalnya. Iran itu kan banyak banget itu apanya sumber daya alamnya. Salah satu paling terkaya di dunia. Tapi apakah mereka maju? Enggak. Bagaimana dengan Bali? Menurut keyakinan saya, kalau Bali mengelola dirinya sendiri, pasti seperti Singapura gitu. Gila-gilaan. Dari pariwisata juga mereka bisa hidup kok. Gila, luar biasa. Nah, ini memang paradoks ya. Di satu sisi kita mengatakan bahwa kalau ada provinsi yang misalkan diri dari Konoha itu pengkhianat bangsa, tapi korupsi di Konoha tuh gila-gilaan, pajak dikorupsi, semuanya dikorupsi, rakyat menderita, korupsi gila-gilaan, MBG dikorupsi, bansos dikorupsi, kitab suci dikorupsi, Quran dikorupsi, pengadaan Quran dikorupsi, gila, ya sudah sangat-sangat mengerikan sekali korupsi yang ada di Konoha. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi pengkhianat bangsa itu sebenarnya koruptor. Dulu di zaman Belanda, VOC juga hancur bangkrut karena apa? Karena korupsi kan. Jadi budaya kita sudah budaya korupsi guys dari dulu ternyata. Kita tidak akan bisa jadi negara maju karena faktor korupsi. Korupsi itu akan terus berlanjut ya. Ganti pemerintahan ya, ganti korupsi yang baru, ganti pemerintahan, ganti korupsi yang baru. Itu terus nanti akan terus berulang-ulang. Gak bakal selesai. Kita tidak akan jadi negara maju. Susah untuk jadi negara maju. Syarat untuk jadi negara maju itu jujur, itu yang pertama dulu deh, jujur ya. Kita nggak bisa jadi negara maju kalau kita tidak jujur ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan. Sekian video ini, saya bukan warga Bali, salam rasional. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini.